Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Terima kasih kepada sobat-sobat Bledek yang sudah subscribe channel Ki Bledek Kantil, sudah komen, sudah like, dan sudah share ke teman-temannya. Dan terima kasih juga sudah membunyikan tombol loncengnya. Oke, kali ini Ki Bledek mau berbicara tentang, bukan berbicara tentang, yuk kita mari belajar tentang elemen. Jadi di weton atau weton ya, di weton itu ada hari pasaran ya. Hari pasaran itu seperti Pahing, Kliwon, Pon, Wage, Legi itu hari pasaran. Di situ hari pasaran juga memiliki elemen. Jadi semacam Pahing itu ada elemennya api dan sebagainya. Mari kita belajar tentang elemen. Jadi nanti kalau kita sudah mengerti tentang elemen itu, jadi kita bisa mengantisipasi. Jadi intinya agar kita bisa mengantisipasi saja. Jadi kenapa pertanyaan ada mitos tentang Wage dan Pahing? Karena tidak bisa diprediksi tidak bisa akut dan sebagainya. Atau karena nanti ada masalah yang bertubi-tubi. Itu sebetulnya adalah faktor dari elemen. Kalau kita mempelajari elemen itu setidaknya kita bisa mengerti ya. Jadi bisa untuk mengantisipasi. Pasaran itu ada Pahing, ada Kliwon, ada Pon, ada Wage, ada Legi. Pahing itu memiliki elemen api, Kliwon memiliki elemen tanah atau bumi, Pon itu memiliki elemen logam, Wage itu memiliki elemen air, dan Legi itu memiliki elemen kayu. Jadi ini kita belajar pelan-pelan di awal ya. Jadi Pahing itu elemennya api ya. Api itu memperkuat tanah. Jadi api atau Pahing itu memperkuat pasaran Kliwon atau pasaran tanah. Jadi kalau Pahing dan Kliwon berpasangan, otomatis Pahing akan mensupport Kliwon. Sedangkan Kliwon itu memperkuat pasaran Pon. Jadi tanah itu memperkuat memperkuat logam. Langsung logam sendiri itu akan mensupport air. Air itu Wage. Jadi Pon dan Wage itu akan mensupport. Jadi kalau Wage sama Pon berpasangan, maka Wage itu akan disupport oleh Pon. Lalu Wage sendiri itu akan mensupport Legi. Jadi Wage itu air itu akan mensupport kayu. Air itu akan mensupport kayu. Jadi menambah kuat lah ya. Itu elemennya. Jadi dari Pahing api, terus ke Kliwon. Kliwon itu tanah, terus ke Pon logam, terus ke Wage air, terus dari air ke kayu, Legi. Lah kayu sendiri itu akan memperkuat api. Jadi jika Legi berpasangan sama Pahing, maka Pahing itu akan tambah kuat. Itu adalah yang saling mendukung. Yang saling mendukung. Terus di elemen itu juga ada yang saling melemahkan. Saling melemahkan atau setidaknya kalau berpasangan itu pasti harus ada yang mengalah. Jadi semacam api, Pahing itu akan melemahkan logam.
Jadi kalau logam akan dibakar oleh api, itu pasti akan kalah logamnya. Jadi logam itu kalah dengan paing, atau logam itu kalah dengan api. Jadi pasti pon itu pasti kalau berpasangan dengan paing, pasti kebanyakan pon yang akan mengalah atau terkalahkan lah ya, atau ya harus yang mengalah agar berjalan dengan baik. Terus untuk pon itu melemahkan legi. Legi itu kan kayu. Jadi pon itu logam, legi kayu. Kayu itu akan kalah sama pon. Jadi kalau berpasangan legi dan pon, pasti biasanya itu akan lebih menonjol si pon. Jadi legi itu akan terlemahkan lah, akan dilemahkan. Jadi akan kalah pamornya sama pon. Begitu juga wage dan paing. Wage dan paing itu air. Air itu akan melemahkan api. Jadi wage itu memang elemennya air, sedangkan paing itu elemennya api. Jadi ada mitos tentang gehing, wage paing. Itu biasanya karena elemen api dan air. Sedangkan elemen api dan air itu memang cenderungnya wage akan melemahkan si api ya, paing ya. Namun karakter paing sendiri itu yang membara. Itu yang kadang nanti terjadi keributan. Kalau wagenya kurang kuat atau airnya sedikit dikenakan api, maka air apinya itu malah semakin besar. Sebetulnya air akan melemahkan api. Namun untuk pasangan ini, pasangan wage dan paing, itu kadang ada titenan sendiri. Kalau airnya sedikit tidak bisa menandingin api, maka apinya akan semakin besar karena air sendiri itu juga ada oksigennya ya. Nah, api akan hidup karena banyak oksigen. Jadi air itu juga ada oksigennya. Nah itu kalau airnya banyak akan mengendalikan si api. Beda sama yang lainnya. Kalau sama pon dan legi, pon itu logam, legi kayu, itu pasti kayunya akan kalah lah sama yang logam. Jadi gergaji dari logam itu akan memotong kayu. Tapi untuk pasaran wage dan paing, ini kadang kalau wagenya kecil, elemen airnya itu ternyata nyiramnya kecil, yang harusnya akan melemahkan api malah bisa memperbesar api. Terus legi, kayu itu akan melemahkan tanah. Karena kayu atau tumbuh-tumbuhan itu akan menyerap energi dari tanah atau bumi. Jadi semua elemen ini ada yang saling mensupport dan ada yang saling melemahkan. Jadi kalau kita belajar tentang elemen-elemen ini, nanti juga lama-lama mengerti, oh kenapa orang tua kita, mbah-mbah kita, itu kadang ada mitos begini dan begini, itu karena memang ada dasarnya, dasar dari penelitian. Oke, mungkin ini kita belajar tentang elemen, nanti di berikutnya kita akan lebih mendalam. Jadi elemen seumpamanya pon dan legi, nanti cara mengantisipasinya bagaimana biar semuanya baik-baik saja. Atau wage dan paing, nanti cara mengantisipasinya bagaimana, nanti kita bicara di session berikutnya. Jadi di sini yang adalah 5 elemen atau 5 pasaran ya. Paing, kliwon, pon, wage, legi itu paing api, kliwon tanah atau bumi, pon itu logam, wage itu air,
dan legi itu kayu atau tumbuhan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.